Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa tanashada salihin zanakatul muqarrabin huwa sallallahu alaihi hadzal kitab Sehna wa Dimaski subhanallahi sunnah wa sallallahu abana wa matina zaitana wa zaitana sallallahu masyaykhina wa sallallahu mahadina al-asqiya talamidi wa asati wa alibai lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-14. Babu ma yakuluhu ala dabati sokbati. Babu ma bab tentang sesuatu yakulu yang dungohu ing ma ala dabati ngatasi kendaraan nasuk bati yang sulit dikendalikan. Ini kalau naik kendaraan kuda atau unta atau keledai atau apapun dari binatang hidup ya. Kemudian binatang itu liar, menjadi tidak bisa dikendalikan. Ini dungone. Lain naik motor, ini kenora ya. Kalau naik motor kemudian tidak bisa dikendalikan. Ini kalau naik kuda dan kudanya yang tidak bisa dikendalikan. Atau kalau Anda di rumah, duwe sapinya nggak bisa dikendalikan. Duwe kambing nggak bisa dikendalikan, ini bisa jadi doa. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Said al-Jalil al-Mustama ala jalalatihi wa hifdihi wa diyanatihi wa waraihi wa nazahatihi, yaitu Abi Abdullah Yunus ibnu Ubaid ibnu Dinar al-Bisri atau al-Basri at-Tabi'i al-Masyhur ta'ala. Ini dari dari Ubaid bin Dinar al-Basri. Kola ngendika sapa dia laisa rauna sapa rajulun seseorang yakunu kang ana sapa rajul ala dabati ning atase kendaraan sok batin yang enggak bisa dikendalikan fayakulu mongko kang angel gitu ya sokbah fayakulu mongko ngucap sapa rajul fi udhunihi ing dalam telinganya dabah. Kalau ada kendaraan sulit dijak apa nggak manut kendaraannya, duwe sapi angel dijak, biasanya pulangnya sapi dikai bajak ya nggak di rumah, duwe sapi duwe kerbau nggak iso dijak bajak, dungane ini diwacakno di kupingnya, di telinganya binatang. Afa ghaira dinillahi yabghuna walau aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Ini surat apa itu? Ada kan kalau di kitab Anda ada surat ya? Al-Imran. Kalau di sini nggak ada suratnya. Itu dibacakan di telinganya binatang. Ila waqafat, kecuali bakal diem sapa dabah biidznillah. Jadi lah nek kambing, ada sapi, ada kerbau kok menjadi liar atau enggak manut, maka kemudian dibacakan itu. Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Insyaallah biidznillah binatang itu menjadi diem. Kayak kemarin yang terakhir doa ketika kita kehilangan kendaraan. Kalau dulu sapi, kuda, mestinya digawe angkut, kemudian ternyata lepas dan hilang, insya Allah balik. Nah, kalau ini ada kendaraan, ada binatang yang kemudian menjadi liar, maka dibacakan doanya ini. Insya Allah dia akan diem, menjadi penurut. Ini kan Anda bisa nyateti tiap doa apa, itu kan jadi penting. Nanti pas mulai, ada opo karek donga golek hitungane opo. Ini doa-doa yang diajarkan yang jarang ada di kitab-kitab yang lain. Oke, satu. Babuma yang kedua, bab yang ke-15, babuma bab tentang sesuatu yakulu idzaro'a nalikane melihat sapa seseorang qaryatan ing kampung yuridu yang menghendaki sapa man duhulaha ing masuk ing kampung. Jadi kalau Anda misalnya mau pergi ke suatu daerah, kemudian
kita mau masuk ke kampung itu, atau dari Malang Anda ingin ke Jogja. Begitu masuk kota Jogja, ini doanya. Masuk kota yang kita tuju, aula yuridu, atau kampung yang kita tidak ingin masuk ke situ. Punya pengalaman pahit di daerah itu. Wah, ning kono ono mantannya. Kita nggak ingin masuk ke situ. Nah, ini doanya. Donga masuk kampung atau masuk daerah yang kita ingin diam di situ atau kita tidak mau. Rawaina fi Sunan An-Nasa'i, di dalam kitab An-Nasa'i juga tercatat fi kitab Ibnu Sunni an Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lam yara, orang melihat sapa nabi qaryatan ing kampung yuridu yang menghendaki duhulaha ing masuk sapa nabi ing kampung ilaqala, kecuali bakal ndonga sapa nabi khina yaraha, nalikane melihat sapa nabi ing kampung. Ini doa ini diajarkan oleh nabi. Jadi nabi itu kalau mau ke daerah tertentu, ke desa tertentu, ke kaum tertentu, maka begitu beliau mau masuk daerah itu, beliau mesti ndonga ini. Kita bisa Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adolna wal ardina as-sab'i wa ma aklalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma darwaina as'aluka khaira hadzal qaryah wa khairu ahliya wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliya wa syarri ma fiha. Itu dungane. Kalau misalnya Anda juga yang di rumah misalnya mau ngekos di daerah mana, begitu masuk daerah itu yang kita mau ngekos di situ, ini doanya yang bisa dibaca. Ini doa ini dibaca oleh Nabi, kita bisa ikut. Allahumma ya Allah rabbas samawati, Tuhan langit, as-sab'i yang 7, wa ma'adlalna, wa malan barang adalah yang ngiyuk, yang berteduh sapa kita, wal ardina, wal aradina lan bumi, as-sab'i yang 7, wa malang barang akwalna yang bertempat sapa kita, wa rabbas syayatin lan pangerane setan juga, wa malan barang adlalna yang menjadi sesat sapa kita, wa rabbar riyahi lan pangerane angin, wa madaraina as'aluka mohon sapa kita ing tuan khairu hadzal qaryah ing kebaikane desa ini, wa khairu ahliya dan kebaikane penduduk desa, wa na'udzubika lan minta perlindungan sapa kita bika kelantuan min syariha saking keburukannya desa, wa syari ahliha lan keburukannya penduduk desa, wa syarima lan keburukannya barang fiha yang ada di dalam desa itu. Karena kita ingin bertempat di situ, maka doanya itu. Jadi kita semoga ketemu yang baik, jangan sampai kemudian ketemu sesuatu yang enggak baik di desa itu. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu an saking Sayyidah Aisyah qalat. Ini kalau tadi dari Suhaib, ini dari Sayyidah Aisyah. Karena ana sapa Rasulullah iku idza asrafa nalikane naik ala ardi ning atase bumi, jadi naik bukit, yuridu menghendaki duhulah ing masuk desa itu. Kalau Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan sama. Kalau Nabi itu lagi perjalanan kemudian ingin masuk ke suatu daerah, maka beliau mesti doa ini. Ini lebih simpel. Tadi lebih panjang. Ini Allahumma, begini doanya. Allahumma ini as'aluka min khairi hadhihi wa khairu ma jama'ta fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma rzuqna hayaha wa a'idna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib solihi ahliya ilaina. Ini lebih ini lebih pendek. Allahumma ya Allah, ini stune ingsun iku as'aluka mohon sapa ingsun ka ing Tuhan min khairi hadhihi saking kebaikan desa ini, wa khairu ma lan kebaikane barang jamakta yang telah ngumpulaken sapa Tuhan fiha ing dalam desa, wa a'udzubika lan mohon perlindungan sapa kita sapa ingsun bika kelan Tuhan min syarriha saking keburukane desa, wa syarima lan keburukane barang jamakta yang ngumpulaken sapa Tuhan fiha ing dalam desa. Allahumma
urzukna mugi memberikan rizki sapa tuana ing kita hayaha ing hidup di desa itu. Wa aidna lan mugi apa aidna njogo sapa tuana ing kita min wabaha saking bencanane desa itu. Kalau kita hidup di situ, semoga kita hidup dengan rezeki yang melimpah di desa itu. Dan kita terjaga dari bencana yang ada di desa itu. Wa habibna lan mugi membuat cinta sapa tuana ing kita ila ahliya maring keluarga desa. Jadi kita menjadi akrab dengan desa, warga desa. Wa habib lan mugi membuat cinta solihi ahliha ing orang soleh desa itu ilaina maring kita. Kita bisa menyatu dengan mereka, mencintai mereka. Masyarakat desa pun bisa menyatu dengan kita dan akrab dengan kita. Misalnya kalau Anda mau nikah, kemudian mau menempati daerah tertentu, ini bisa dibaca doa ini ketika kita menempati desa tertentu atau wilayah tertentu. Itu kalau kita ingin masuk desa, masuk daerah tertentu. Babu ma yat'u. Nah sekarang babu ma bab tentang sesuatu yat'u yang ndonga bi iklan ma idza khofa nalikane takut nasan ing manusa. Au ghairuhum utawa liyane. Nah ini doa yang bisa kita baca ketika kita takut pada seseorang. Jadi di daerah tertentu ada orang yang mungkin galak banget gitu kan, ada tuh biasanya preman atau apa. Nah, kita bisa berdoa dengan ini sehingga semoga kita terjaga dari kejahatan orang-orang yang ada itu. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahihin maqaddamnahu min hadisin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ini sudah toh hadis ini kayaknya pernah di sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi itu ya khofa nalikane khawatir sapa nabi kauman ing gangguan suatu kaum. Nah, ini nabi sendiri yang berdoa. Qala dawu sapa nabi, Allahumma inna naj'aluka fi nufurihim wa na'udzubika min syururihim. Donga bisa juga ketika kita perjalanan. Kalau dulu kan misalnya lewat belakang. Kalau biasanya misalnya mulai kok Gading malam, dulu nggak berani lewat sini karena sepi banget. Belakangnya UIN, belakangnya kampus kan biar sawah. Kayak malam setengah 10, jam 10 kadang nggak berani kita. Karena kadang ada anak-anak mabuk. Akhirnya kita lewat sana, lewat Sardu. Nah, saya malah nggak mau lewat situ karena macet. Biyen sepi banget, biasanya anak-anak mabuk. Nah, kita bisa berdoa ini sehingga insya Allah kita terjaga. Ini doa yang diajarkan Nabi ketika kita khawatir tentang kejahatan seseorang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Allahumma ya Allah, inna sedene kita iku naj'aluka menjadikan sapa kita kain tuan fi nuhurihim ing dalam menghadapi mereka. Jadi ketika ketemu mereka, insya Allah kita itu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika lan mentak perlindungan sapa kita bika kelantuan min syururihim saking keburukan mereka. Wa istahabu lan disunahkan ayat uwa ayantom berdoa mahu satane tadi doa di atas ini bidu'ail karbi kelan doa yang biasa dipakai untuk perang. Wa ghairi dzalika dan seterusnya ada toh doa wingi menghadapi musuh ketika mulai berangkat, ketemu musuh ketika macam-macam. Itu bisa juga digunakan untuk berdoa ketika kita minta perlindungan dari kejahatan suatu kaum atau kejahatan seseorang. Nah, itu tadi kalau orang. Bagaimana kalau kita takut godaan hantu? Enak toh? Mungkin di daerah tertentu biasanya karena kita dengan jin dan golongan itu kan duluan mereka. Lahirnya dhisik dia, tuweke dia menempati
daerah itu lebih dulu, kemudian kita tiba-tiba datang. Nah, mereka kan terganggu. Nah, bagaimana kalau kita kemudian agar dijaga dari godaan itu barang-barang halus. Ini doanya. Babuma yakulul musafiru idza taghawwalat. Sapa musafir idza taghawwalat nalikane nggodha sapa al-hilanu hantu. Nah, digoda hantu ini doanya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Jabir radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dawuh Nabi begini. Idza taghawwalat nalikane menggoda lakum padamu sapa al-hilanu para hantu. Fanadau mongko adzano teriako bil adzani kelan adzan. Ternyata gampang banget. Lae enek barang lewat. Nah, yang ngerti itu ayam. Ayam moro-moro petok-petok bengi-bengi. Oh, mungkin ada sesuatu yang lewat. Ya, sing lewat coki. Bisa. Nah, kalau ada hantu lewat atau Anda lihat, kalau dulu ada beberapa santri yang bisa lihat, bukan bisa lihat, kadang ketok, bukan melihat, kadang sak keliweran ketok. Beberapa dulu santri awal-awal. Ceritanya dia, saya lihat apa di situ, kadang lewat tangga situ. Ada beberapa yang, kalau Anda kan enak nggak ketok, nggak kepikiran. Kalau Anda kemudian yang di rumah juga kok ditakut-takuti hantu, cukup diadzani. Kata Nabi, adzan aja, karena dengan adzan itu setan, jin itu dia akan lari. Ternyata kan gampang. Kalau adzan bisa kok. Kata Nabi begitu, idza taghawwalat al-hilanu fanadau bil adzan. Kalau kamu digoda setan, maksudnya hantu, maka cukuplah dengan adzan. Kultu matur sapa ingsun, kata Mbah Nawawi, al-hilanu itu apa? Jeneng goelan. Nah, kalau anak jangan dijeneng goelan walaupun bahasa Arab. Anaknya siapa mbak jenenge goelan. Goelan itu atau hilan itu jinsun minal jin. Itu bangsa jin. Nama dari bangsa jin itu hilan. Wasyayatin atau setan. Karena tidak semua bahasa Arab bisa dijadikan nama. Ada lagi nama, misal ini namanya diambil dari Quran. Tidak semua nama dalam Al-Quran bisa dijadikan nama oleh kita. Fir'aun, kan juga itu toh jenenge Fir'aun atau Hamam atau Iblis, itu ya disebut dalam Al-Quran, tapi kan tidak bisa dipakai untuk nama kita, karena tidak semua di dalam Al-Quran itu menunjukkan nama orang baik. Quran itu ngasih contoh, tapi tidak semua contoh itu yang ada dalam Al-Quran itu ada contoh yang untuk ditiru, ada contoh yang tidak untuk ditiru. Hilan itu adalah jinsun minal jinni, yaitu satu jenis dari jin dan setan. Wahum saharatuhum, wahum utai mereka itu saharatuhum, tukang sihirnya jin dan setan, biasanya tukang godo. Wa mana taghawwalat, maknanya taghawwalat tadi, idza taghawwalat itu talawanat visuarin, memperlihatkan diri dalam bentuk tertentu. Visuarin yang dalam bentuk. Di kampus biasanya ceritane wong-wong. Kebetulan Ustaz nggak pernah lihat ceritane teman-teman apa itu cleaning service. Kayak sore, sepi sore, begitu mari dipel, orang-orang ketok tipe kaki. Padahal jam 4:30, urung maghrib. Paling kalau kita hanya dengar kayak di sini begini ya, saya di lantai 2, mau yang dulu kayak rame banget, suarane wong arek-arek nyeret di kursi, ada yang krotok, itu sore wong ora nek wong kuliah, itu biasa suara begitu. Kalau ada yang ganggu begitu, maka kata Nabi adzan aja, diadzani selesai. Insya Allah mereka lari.
Wal muradu idfa'u utai yang dimaksud hadis ini adalah idfa'u menolak sapa sira syarroha ing keburukane jin tadi bil adzani kelawan adzan. Alasane fa inna syaiton krana sedune setan iku idza sami'a nalikane mendengar al adzana ing adzan adbara mongko lari. Diadzani lari. Bolak-balik diadzani kan selesai. Ning kene kan tiap salat kita iqamat. Lari juga toh. Itu akan menghilangkan. Jadi kalau rumah Anda, kita misalnya kebetulan untuk rumah, kalau nanti Anda nikah kemudian beli rumah, kebetulan rumahnya ada toh rumah itu yang wingit tuh, angker gitu. Nggak ada orang berani, yang bangun aja nggak berani nempati, ini didol murah, Anda beli aja. Nanti bolak-balik diadzani kan hilang. Barang-barang itu kalau tiap sering kita adzan di rumah dipakai untuk jamaah, rumah dipakai maca Quran, kan mereka akan pergi sendiri. Kan enak toh? Wis entuk murah. Banyak gitu kan rumah-rumah yang angker yang kemudian dijual menjadi lebih murah. Caranya itu tadi, sering dipakai sholat, sering dipakai maca Quran, sering diadzani. Maka barang tadi jin dan penghuninya itu nggak akan kuat, mereka akan pergi. Bakal qadamna ma yushbihu hadza fi babi ma yaqul idza arada lahu syaiton. Ini hadis ini bisa dilihat lebih banyak di bab sebelumnya. Ada bab tentang kalau kita diketoki barang halus, itu ada doanya. Fi awali kitabil azkar, di depan sudah disebutkan. Kalau di sini di halaman 224. Kalau di kitabnya Ustaz, kalau di halaman Anda enggak tahu. Itu ada doa, Imam Nawawi sudah mengumpulkan doa-doa yang bisa dipakai untuk menolak kalau kita idza arada lahu syaiton. Kalau kemudian diganggu jin, diganggu setan, ada penampakan barang halus, apa maneh iku ya, macam-macam lah. Wa dzakarna annahu yang bagi sayyidu ayastagila ento sibuk pikir atil Quran. Bolak-balik itu Quran itu luar biasa manjur. Kalau kita suatu tempat yang angker kemudian dibiasakan maca Quran, maka tempat itu akan hilang angkere. Nah ini kalau di sini wa dzakarnahu annahu yastagila pikir atil Quran. Tidak ada wiridan yang lebih ampuh daripada maca Quran. Biasakan aja maca Quran, maka rumah itu akan barang halusnya, artinya penghuni-penghuni makhluk halus, dia tidak akan kuat. Maka dia akan pergi. Dan kemudian rumah kita akan barokah. Sayangnya kadang kita di rumah itu kan jarang maca Quran. Maca Quran ini masjid. Yang ngomong gak tahu maca Quran. Padahal kalau kita ingin membuat rumah kita itu bagus, rumah kita itu barokah, rumah kita itu biasanya yang TV kayak apa itu namanya? Rumah yang angker kemudian nyelukno dukun. Padahal nggak perlu dukun. Biasakan aja mau Quran di situ, maka semua akan hilang. Kalau di sini hampir kemarin hampir semua doa, bahkan Nabi mengatakan doa paling manjur adalah maca Quran. Anda di kamar dengan maca Quran itu kamar menjadi lebih berkah. Kamar kita, rumah kita, tempat kita dengan maca Quran itu luar biasa. Lil ayatil madhkurati fi dzalika. Faqad dzakartu kalamal ulama'i ing dawe ulama fil ahadisil ghuli. Ing dalam hadis-hadis tentang jin wal gilani, lan tentang jin, hihaul dan gilan jamaknya, wahtilafuhum fiha, lan perbedaane mereka fiha ing dalam ini, perbedaane ulama tadi fiha ing dalam kasus hadis ghauli wal gilan wa audahtuhu, lan menjelaskan sapa ingsun ing ma fi kitab tahdzibil asma'i wal lughat. Ini ada kitab tentang membahas tentang ini pendapat-pendapat ulama terkait atau doa-doa terkait dengan jin. Kalau ingin jadi paranormal ya, tukang jin, bisa belajar di kitab itu. Tahdzibul asma wal lughat,
al-mustamalati fi kutub fikih al-masurat. Atau ada kitab lain yang khusus doa-doa anti begitu. Babuma itu tadi tentang jin. Kalau gak iso doa yang lain, ada satu doa yang luar biasa yaitu maca Quran. Biasakan maca Quran di rumah, biasakan maca Quran di tempat-tempat yang angker, maka semuanya akan menjadi bersih. Babuma yakulu idza nazala nalikane turun manzilan ing rumah. Ini kalau kita mau masuk rumah, kalau Anda tuku omah kemudian mau ditempati. Nah, kita belum doa bareng di gedung C lantai 2 toh. Nanti kita mungkin kita mulai dengan dibacakan khatmil Quran atau apa nanti pas ngumpul pas sholat. Karena sudah jadi biar tempat itu menjadi berkah. Kalau Anda bisa misalnya menempati rumah baru, beli rumah baru, maka ini doa ini bisa dipakai ketika masuk rumah. Masuk rumah pertama bisa pakai doa ini, atau kalau enggak Anda bisa gunakan rumah itu dimasuki dengan cara dibuat khatmil Quran. Karena ketika kita maca Quran di rumah itu yang pasti segala sesuatu yang enggak baik itu akan hilang. Nah, ini doa yang lebih simpel. Rawaina fi Sahih Muslim. Ini diriwayatkan dari Sahih Muslim, wa Muwatta dan kitab Muwatta Imam Malik, wa kitab Turmudi, wa ghairiha an Haulah binti Hakim. Yang meriwayatkan banyak. Sampai itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Idza nazala nalikane masuk, nalikane turun sapa seseorang manzilan ing sebuah tempat ing rumah, sumakola kemudian dia ndonga ini a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalau Anda namu begitu ya, namu ke rumah orang, maka ini doa ini bisa dibaca. Begitu masuk rumah kita ndonga ini a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalau yang lain bismillahirrahmanirrahim la yadru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu bisa juga. Kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia masuk rumah, lam yadurruhu syai'un. Lam yadurru maka tidak akan bahayani hu ing man apa syai'un hatta yartahila. Sampai dia meninggalkan min manzilihi dalika, saking rumah itu. Insya Allah selama kita di rumah itu, kita tidak akan terkena apapun. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa ghairihi wa an Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an kan qala kana ana sapa Rasulullah iku idza safara nalikane bepergian wa akbala kemudian ngadepi al-lailu. Jadi kalau Nabi itu bepergian kemudian menjelang malam, kemudian beliau mesti istirahat. Doanya ini mungkin ketika Anda masuk hotel gitu kan, kalau Anda kan istirahat perjalanan masuk rumah singgah, rumah hotel atau apa, ini doanya. Ini masih ingat kapan itu, liburan kemarin ketika kita nginep di penginapan, kemudian anak-anak itu masuk kamar duluan, naik duluan di lantai atas. Kamar itu ternyata nggak bisa dibuka, dikunci ini nggak, akhirnya ngomong ke office boy ya, orang yang jaga kamar di hotel. Nah, ternyata enak juga, katanya Kak Safa dan Kak Asa. Hanya begitu buka pintu kamar cuma diketuk, kemudian assalamualaikum, ternyata langsung terbuka. Itu malah akhirnya gak seturu begini. Masa gini nggak bisa, udah kunci dibukain nggak bisa. Bahasa orangnya ini harus pakai salam Mbak kalau buka. Kalau nggak salam nggak bisa. Kalau diganggu, ada yang ganggu. Ternyata di situ ada ininya di kamar itu. Ini kata Nabi, kalau kita masuk rumah, ini bisa dengan doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Nah, kalau kita nginep di suatu daerah menjelang malam, Nabi biasanya doa ini juga. Kala dawuh sapa Nabi, dungane Nabi begini, ya ardu Robbi wa Robbuki Allah. A'udzubillahi min syariki wa syari ma fiki wa syari ma khuliqa fiki wa syari ma yatibu alaiki wa a'udzubika min asadin aswati wa minal hayati wa aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa mawalad. Ini kayaknya bisa dipakai ketika Anda yang biasa kemah di outdoor. Nah, ini doa outdoor. Kalau yang tadi doa masuk rumah. Ini kalau kita lagi outdoor, kehidupan neng alas, di hutan, kemudian di ruang terbuka, kita kemah di situ. Nabi mengajarkan doanya ini. Ya ardu, hai bumi, Robbi, utai pangeranku, wa Robbuki, lan pangeranmu itu Allah. A'udzubillahi min syariki, saking keburukanmu, wa syarima, lan keburukane barang fiki yang ada di dalammu, wa syarima, dan keburukane barang khuliqa yang diciptakan fika, wa syarima, lan keburukane barang yadibu yang merayap alaika di atasmu, wa a'udzubika min asadin, dari apa asad, dari harimau, wa aswat, lan segala sesuatu yang galak, wa minal hayati, lan saking ular, kayak tadi malam itu ular kecil aja, wal akrobi, lan kalajengking, wa min sakinil baladi, lan gangguan dari makhluk yang telah menempati ini, dari jin dan apa yang ada di situ, wa min walidin, lan dari sama jin tua, wa malan barang walada, lan sang anak-anak jin. Kalau kita di outdoor, mungkin ada ulo, ada kalajengking, ada macan atau binatang buas, maka ini doanya. Kalau kita kemah atau apa, semoga kemudian dengan doa ini kita terjaga. Doa yang diajarkan Nabi. Ya ardu Robbi wa Robbukillah, a'udzubillahi min syarika wa syarima fika, wa syarima khuliqa fika, wa syarima yatibu alaika, a'udzubika min asadin wa aswatin wa minal hayati wal akrobi wa min sakinil baladi wa min walidin wa mawalad. Qala al-Khattabi qalu sakinil balad, itu Nabi ada doanya istilah wa min sakinil balad. Sakinil balad itu siapa? Hum, yaitu al-jinnu, yaitu jin, alladzi hum sukanul ardi, yang menempati tanah itu. Mungkin tempat yang kita tempat kemah itu aneh toh, itu jinnya bisa ada di situ. Kemudian kita bertempat di situ sehingga mereka terganggu, sehingga banyak kasus kemah bareng stoknya kesurupan, siswanya kesurupan. Nah, insya Allah dengan doa ini maka mereka nggak akan mengganggu kita. Sering banget loh kasus kesurupan kemah nggak ngono, apa itu, kegiatan yang sekolah, bareng-bareng di sekolah kesurupan kabeh. Nah, itu karena berarti di sekolah itu mungkin ada barang halusnya, ada jinnya yang kemudian terganggu dengan kebiasaan kita yang sampai malam gak turu-turu. Mungkin kan dia ini lapor remi sampai malam, akhirnya terganggu. Nah, kita doa dengan ini, insya Allah kita akan terjaga dari mereka. Wal baladu minal ardi, iku ma barang kana kaono ma'wa tempat lil hayawani, untuk hayawan. Wa ilam yakun senajan ora fi apa binaun wa manzilun. Tadi doanya Nabi, kita terjaga dari godaan jin yang bertempat di situ atau semua binatang yang hidup di situ. Tempat yang kita untuk kemah mungkin enek ulo, enek kalajengking atau apa binatang yang menjadi terganggu karena kedatangan kita. Nah, itu dengan doa itu insya Allah kita terjaga. Qala wa yuhtamalu anal muradu bil walaid. Tadi ada doa yang terakhir, wa min sakinil balad wa min walidin wa mawalad. Walid yang dimaksud itu siapa? Adalah iblis. Jin, iblis yang ada di situ. Wa mawalad, dan apapun yang dilahirkan, itu asyaiton.
sak bangsa itulah pokoknya. Wal aswadu ta lafat aswad minan amin asadin wal aswad itu asahsun yaitu seseorang. Wa kullu sahsin atau setiap sesuatu sama aswad yang disebut sebagai aswad. Pokoknya wong jahat gitu ya. Pokoknya kita segala sesuatu yang jahat kita berdoa dari itu. Nah, kita lanjutkan satu bab. Babu mayakulu idza roja'a. Ini doa yang kita baca ketika kita pulang dari bepergian. Ini kemarin kan mulai berangkat, persiapan berangkat sampai kita mungkin kemah di luar atau kita nginep di hotel. Itu doanya. Sekarang terakhir, doa ketika kita datang dari bepergian, ketika kita masuk rumah kembali. Babuma yakulu idza roja'a nalikane pulang min safarihi saking bepergian. As-sunnatu utai sunai ku ayakula yang tong ngucap sapa man donga maing barang qadamna fi hadis Ibnu Umar al-Madhkur. Fi babi takbir musafir idza saida wasanaya. Jadi ketika Anda pulang perjalanan pulang pun sama doanya. Kalau pas naik kendaraan tanjakan atau turunan sama dengan takbir dan tasbih. Rawaina fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu an akbalna pulang sapa kita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ya saya, Anas, kata Anas, saya bepergian bersama Nabi dalam perjalanan pulang. Rombongan itu adalah Kanjeng Nabi, Anas, wa Abu Talhah, berarti bertiga. Wa Sofiyah dan Sofiyah iku radifatuhu ala nakotihi. Sofiyah gonjangan karo Kanjeng Nabi. Ya kan gitu toh. Jadi Nabi itu numpak unta gonjangan karo istrinya. Anda juga begitu, aja numpak dhewe. Bojone numpak dhisik kok gak ketok kaya bojone. Lho Nabi aja loh numpak unta gonjangan bareng sama istrinya Sofiyah. Jadi dalam perjalanan itu ada Nabi, ada Sayyidah Sofiyah, ada Tolhah, Abu Tolhah, ada Anas. Mereka kata Anas, kami dalam perjalanan pulang. Hatta idza kunna sampai ento ana sapa kita iku bidhahril Madinah ing dataran tinggi Madinah. Begitu pulang sampai menjelang Madinah, perjalanan pulang, kalau Anda berpergian kemudian mulih ning Malang, begitu masuk kota Malang ndonga. Nabi ndongane ini. Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Itu mulai ndonga itu sejak beliau melihat masuk daerah Madinah. Jadi begitu wilayah Madinah beliau ndonga itu. Falam yazal mongko tidak pernah berhenti sapa Nabi iku yaqulu dzalika. Nabi terus berdoa itu. Jadi kalau Anda masuk Malang, wilayah Malang dari utara mana itu? Mulai Lawang kono ya. Mulai Lawang, Singosari, sampai kemudian kota Malang. Atau kalau paling dekat, yo mulai keluar dari tol, masuk kota Malang. Kita doa itu. Nabi mesti begitu pulang dari bepergian sama. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Yang kemarin maknanya sama. Nabi sampai hatta qadimna, sampai datang sapa kita al-Madinah ta ing Madinah. Ini doa pulang dan kemarin doa bepergian. Saya kira selesai bab ini. Kemudian nanti besok kita lanjutkan beberapa etika dalam bepergian. Bagaimana kalau bepergian setelah subuh? Bagaimana kalau bepergian siang hari? Dan seterusnya. Oke lah, bisa istirahat. Kok ketoknya abot banget ngajinya. Baik, Al-Fatihah. Rabbana wa'ana bima alamtana wa bifaqihna wa faqihalana wa nafa'na bima alamtana Rabbana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.